Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Ruli Antonius Haryanto, Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Air Hidup Kamal di Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura. Kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-22 ayat 17 sampai 22. Kita akan bersama-sama merenungkannya, namun sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, saat ini kami kembali datang menghadap hadirat Tuhan. Bersyukur karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali berjumpa dengan Tuhan, untuk merenungkan dan juga belajar akan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mendengarkan, memahami, bahkan juga melakukan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan pada saat ini di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 17 sampai 22 yang menyatakan, "Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, 'Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku.' Jawabku, 'Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus disaksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain.' Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, 'Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup.'" Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara, umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah lama yang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tentunya pepatah ini tidak asing dan seringkali kita dengar, bahkan mungkin sebagian dari kita pernah mengalami situasi itu. Mudah-mudahan kita bukan ada dalam posisi orang yang suka memfitnah orang lain. Karena kita tahu bahwa fitnah itu menurut pepatah tadi adalah sesuatu hal yang bisa mengakibatkan keburukan bagi orang lain yang kita fitnah. Nah, pepatah itu ingin mengingatkan kepada kita semua betapa beratnya atau betapa berbahayanya sebuah fitnahan itu dilayangkan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan dia akan berdampak lebih kejam daripada pembunuhan. Dia akan bisa menyengsarakan orang. Dia akan bisa menyusahkan orang lain. Dan inilah yang nampaknya terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Jadi kita lihat bersama-sama bahwa Paulus ini harus menghadapi fitnahan dari orang-orang yang tidak suka dengan kehadirannya. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-28, orang-orang yang tidak suka dengan Paulus menghasut rakyat, memfitnah rakyat sambil berteriak dan kemudian mengatakan, yang pertama Paulus difitnah bahwa dia menentang bangsa Israel atau orang-orang Yahudi pada saat itu. Yang kedua dikatakan juga di sana dia menentang hukum Taurat, sebuah hukum yang selama ini sangat diagungkan bagi orang Yahudi yang menjadi dasar dalam kehidupan mereka. Kemudian juga dikatakan bahwa di sana ia menajiskan bait Allah dengan membawa orang-orang Yunani ke dalam bait Allah.
Jadi orang Yahudi nggak suka kalau ada orang-orang di luar orang Yahudi itu masuk ke dalam bait Allah. Mereka mau bahwa bait Allah itu menjadi tempat yang eksklusif buat mereka. Nah, kadang-kadang situasi itu kan juga terjadi dalam kehidupan kekristenan. Bapak Ibu pernah mungkin mendengarkan banyak kisah yang menceritakan bahwa kadang-kadang juga gereja menjadi orang-orang atau menjadi tempat yang eksklusif. Tidak mau menerima orang lain, tidak mau menerima keyakinan lain hadir di tengah-tengahnya. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada gereja kita tentunya. Tetapi kita belajar bagaimana seringkali sikap-sikap seperti itulah yang terjadi dalam gereja. Nah, hal-hal itulah yang kemudian mendasari fitnahan orang-orang Yahudi terhadap Rasul Paulus dalam pelayanannya. Sebuah fitnahan didasari dengan kebencian, didasari dengan iri hati, merasa bahwa Paulus sudah mengganggu kenyamanan mereka, sudah mengganggu apa yang mereka lakukan selama ini. Sehingga akhirnya kita lihat bahwa Paulus ditangkap, bahkan hampir saja dibunuh, tetapi karena kepala pasukan Romawi datang, dia ditangkap dan kemudian dipenjarakan. Nah, sebagai bagian dari proses penghukuman itu, Paulus meminta waktu untuk melakukan pembelaan diri kepada kepala pasukan. Dan saat itu puji Tuhan dia diberikan kesempatan, Tuhan hadir untuk memberikan anugerah dan juga memberikan pemikiran kepada kepala pasukan sehingga dia bisa memberikan kesempatan kepada Paulus bicara. Nah, salah satu bagian dari pembelaan Paulus terhadap tuduhan atau fitnahan itu disampaikan di dalam bacaan firman Tuhan saat ini buat kita semua. Jadi Paulus salah satunya itu menceritakan setelah dia di awal-awal pasal 22 menceritakan kembali tentang asal-usulnya, menceritakan kembali tentang siapa dirinya sebenarnya. Dia juga kemudian menceritakan bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan dirinya. Dari sosok yang sangat-sangat membenci orang-orang Kristen, tetapi kemudian menjadi sosok yang malah kemudian melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan inilah yang kemudian juga diulangi kembali di dalam bacaan firman Tuhan saat ini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-19 dan 20, dia katakan kembali tentang siapa dirinya sebelumnya. Dia orang yang sangat membenci orang-orang Kristen, tugasnya nangkap bahkan membunuh mereka. Salah satunya diceritakan tentang peristiwa pembunuhan Stefanus yang juga dia saksikan, dia setujui. Nah, ini membuktikan bahwa memang dia punya masa lalu, punya masa dahulu yang memang tidak baik di hadapan Tuhan. Bahkan dia menjadi sosok yang sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita lihat bagaimana dalam perjalanan kehidupannya dia berubah dan diubahkan oleh Tuhan. Nah, lewat pembelaan diri ini, lewat bagian ini, dia mau katakan hal itu. Dia juga mengingatkan bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan setelah dia berjumpa dengan Yesus di Damsyik, kemudian kembali ke Yerusalem dan dia berjumpa kembali dengan Tuhan di bait Allah, di mana Tuhan saat itu kembali mengingatkan kepadanya tentang misi yang harus dijalani oleh Paulus pada saat itu. Tuhan memberikan tugas kepadanya untuk bersaksi. Tetapi juga dikatakan Tuhan tidak memberikan tugas bersaksi di Yerusalem. Karena Tuhan tahu bahwa Yerusalem adalah tempat di mana orang-orang Yahudi hadir dan ada di sana yang tidak mudah untuk menerima kehadiran atau juga menerima keberadaan Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Dari awal Tuhan sudah katakan seperti itu kepada Paulus. Ini membuktikan bahwa memang Tuhan juga mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan Paulus pada saat itu. Hal ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita juga punya Tuhan yang juga mengetahui segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik masa lalu kita, masa kini kita, bahkan juga masa depan kita. Jadi kalau saat ini kita bersama-sama ada dalam segala situasi apapun itu, kita ingat bersama-sama bahwa kita punya Tuhan yang mengetahui kondisi kita.
Kita punya Tuhan yang memahami apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan juga kita lihat bagaimana lewat firman Tuhan hari ini ada pesan Tuhan yang diingatkan kepada kita semua, bagaimana Tuhan memilih Paulus pada saat itu dari orang yang sangat-sangat membenci kekristenan, membenci Tuhan Yesus, bahkan menjadi orang yang luar biasa. Ayat pesan ini mengingatkan kepada kita bahwa siapapun bisa dipakai Tuhan untuk melayani. Siapapun itu orangnya, dengan latar belakang apapun, seberat apapun, seburuk apapun, sejahat apapun dia, Tuhan bisa pakai untuk menjadi pelayan dan saksi. Jadi kalau kita ada dalam situasi yang saat ini mungkin masih jauh dari Tuhan, mari bersama-sama kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk juga menerima panggilan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita sudah diatur hidupnya oleh Tuhan. Setiap kita sudah direncanakan kehidupannya oleh Tuhan. Sehingga kita harus tetap bersama-sama hidup di dalam Tuhan dan bersaksi buat nama Tuhan. Meskipun lewat firman Tuhan ini kita juga belajar bersaksi buat Tuhan tidak mudah. Ada banyak orang yang membenci, ada banyak orang yang tidak menyukai, ada banyak orang yang kemudian bahkan mencoba untuk menganiaya dan mempersekusi kita. Sebagai pendeta yang ada di wilayah Madura, Bapak Ibu mungkin dengar atau mungkin punya pemahaman bahwa wilayah ini adalah wilayah yang tidak mudah kekristenan hadir di dalamnya. Jemaat Air Hidup Kamal pernah mengalami situasi itu. Mereka harus beribadah berpindah-pindah. Mereka juga pernah mengalami persekusi, dilempari batu dan lain-lain. Tetapi sampai saat ini jemaat ini bisa tetap bertahan. Jemaat ini tetap bisa hadir di tengah-tengah Pulau Madura ini. Ini membuktikan bahwa memang Tuhan punya rencana. Tuhan selalu menentukan yang terbaik. Dan itulah yang kita imani, kita percaya dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita jalani hidup kita, maka kita percayakan seluruhnya hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan buat kita. Untuk tetap percaya dan menyediakan waktu dan pikiran kita untuk bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini agar kita boleh terus dikuatkan menjalani kehidupan kita. Menjalani kesaksian kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tahu segala hal yang kita alami dan kita rasakan. Kesusahan apapun pasti akan terus ada dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kita boleh dikuatkan bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan berkat-Mu bagi kami hari ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkau mengetahui segala hal yang kami alami. Kesusahan, sukacita yang kami harus hadapi, semua Tuhan tahu. Dan kami juga mengimani kalau Tuhan tahu segala hal, tentunya Tuhan juga akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kondisi dan keadaan kami masing-masing. Dan biarlah setiap kami terus mengimani ini dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami juga boleh terus ada dalam Tuhan, dalam iman dan pengharapan yang tertuju kepada Tuhan, sehingga kami bisa terus menghadapi kehidupan kami dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur, sehingga setiap kami juga boleh terus merasakan kehadiran Tuhan. Kami percayakan kembali hidup kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan seluruh langkah kami, baik kami sebagai pribadi maupun juga bersama dengan keluarga kami dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Tuhan tolong dan Tuhan berkati, sehingga masing-masing kami juga bisa tetap merasakan hadirnya Tuhan yang menguatkan kami, dan kami juga bisa tetap kuat dalam menjalani kehidupan dalam pergumulan dan tantangan kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami GPIB yang saat ini ada dalam proses persiapan persidangan Sinode ke-21. Tuhan juga berkati persiapan ini. Tuhan juga berkati semua yang terlibat sebagai panitia, bahkan juga sebagai peserta, sehingga kami benar-benar mempersiapkan diri kami
untuk mengikuti persidangan yang akan dilakukan secara daring ini. Sebuah sejarah akan kami jalani sebagai gereja Tuhan. Dan kami percayakan semua kepada Tuhan karena kami menyadari banyak kekurangan, banyak keterbatasan yang kami miliki. Dan biarlah Tuhan yang boleh terus menguatkan dan menyertai kami. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pemerintah Republik Indonesia Tuhan terus berkati dalam menjalani pemerintahan mereka. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan boleh terus hadir dalam hidup mereka. Sehingga mereka juga bisa memimpin dengan baik, memimpin dengan adil dan bijaksana. Dan seluruh keberadaan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam surga, kami berserah diri kepadamu. Kami mohon Tuhan memberkati kami, dan kami menyerahkan setiap seruan dan doa kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua.